Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Pasya dengan NIM 2401701126. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah topik yang sangat menarik dan penting di dunia teknologi informasi, yaitu studi kasus ransomware WannaCry. Kasus ini menjadi salah satu peristiwa paling besar dalam sejarah serangan cyber dan memberikan pelajaran berharga tentang pentingnya menjaga keamanan sistem komputer. Jadi sebelum kita masuk ke pembahasan kasusnya, mari kita pahami terlebih dahulu pentingnya keamanan sistem komputer. Keamanan komputer berfungsi untuk melindungi data, menjaga kerahasiaan informasi, serta memastikan sistem tetap beroperasi dengan aman. Jika sistem tidak dijaga dengan baik, maka akan muncul berbagai ancaman seperti virus, malware, dan ransomware. Ransomware merupakan jenis serangan yang sangat berbahaya karena bisa mengunci data penting dan menuntut tebusan agar data tersebut bisa dibuka kembali. Oleh karena itu, keamanan sistem komputer bukan sekadar kebutuhan teknis, tetapi sudah menjadi hal yang sangat vital bagi organisasi dan individu. Sekarang mari kita lihat deskripsi kronologi serangan ransomware WannaCry pada tahun 2017. Serangan WannaCry terjadi pada Mei 2017 dan menyebar dengan sangat cepat di seluruh dunia. Lebih dari 200.000 komputer di 150 negara menjadi korban, termasuk rumah sakit, lembaga pemerintahan, dan perusahaan besar. Ransomware ini mengunci file penting di komputer korban dan menampilkan pesan tebusan yang meminta pembayaran dalam bentuk Bitcoin agar file bisa dibuka kembali. Namun, yang paling mengejutkan adalah kecepatan penyebarannya. Dalam waktu kurang dari 1 hari, WannaCry telah menjangkiti ribuan sistem di berbagai negara. Lalu, apa sebenarnya penyebab dari kejadian ini? Serangan WannaCry terjadi karena adanya celah keamanan di sistem operasi Windows, tepatnya pada protokol server message block atau SMB. Celah ini awalnya ditemukan oleh Badan Keamanan Nasional Amerika Serikat, namun kemudian bocor ke publik melalui kelompok hacker bernama Shadow Brokers. Banyak komputer yang terkena serangan karena tidak melakukan pembaruan sistem Windows, sehingga celah tersebut masih terbuka dan bisa dimanfaatkan oleh penyerang. Jadi, kelalaian dalam menjaga sistem tetap up to date menjadi faktor utama yang membuat serangan ini meluas begitu cepat. Dampak dari serangan WannaCry ini sangat luar biasa besar. Banyak rumah sakit di Inggris lumpuh total karena data pasien tidak bisa diakses, membuat jadwal operasi dan pelayanan tertunda. Beberapa perusahaan besar dan instansi pemerintahan di berbagai negara juga terpaksa menghentikan operasional mereka. Kerugian global akibat serangan ini diperkirakan mencapai ratusan juta dolar. Selain kerugian finansial, dampak psikologis dan kepercayaan publik terhadap sistem digital juga sangat terguncang. Jadi dari kasus ini kita belajar bahwa keamanan cyber harus menjadi prioritas utama. Beberapa langkah pencegahan yang bisa dilakukan yaitu melakukan update sistem operasi dan software secara rutin, menggunakan antivirus dan firewall yang terpercaya, membuat backup data penting secara berkala, dan berhati-hati terhadap email atau link mencurigakan yang bisa menjadi pintu masuk malware. Selain itu, edukasi penggunaan juga penting agar mereka memahami resiko dan tidak sembarangan membuka file atau tautan yang berpotensi berbahaya. Jadi sebagai kesimpulannya, serangan WannaCry mengajarkan kita bahwa keamanan komputer bukan hanya tanggung jawab ahli IT, tapi juga tanggung jawab semua pengguna teknologi. Dengan langkah-langkah pencegahan yang tepat, kita dapat mengurangi risiko serangan dan melindungi data dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Seperti slogan yang muncul di akhir presentasi ini, cyber security is everyone's responsibility. Mari kita jaga keamanan digital kita bersama. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.